Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kami akan melakukan sebuah storytelling yang bertema kedatangan Belanda ke Nusantara. Alasan atau latar belakang datangnya Belanda ke Nusantara adalah: pertama, meletusnya perang antara Belanda dengan Spanyol yang berlangsung selama 80 tahun dari tahun 1568 sampai tahun 1648 sehingga menyebabkan bandar perdagangan Lisabon ditutup dari para pedagang Belanda oleh Spanyol. Karena hal ini, para pedagang Belanda merasa mereka tidak boleh bergantung pada pelabuhan-pelabuhan Portugis dan harus mampu membawa barang oriental seperti rempah-rempah. Karena hal inilah, para pedagang Belanda berusaha untuk melakukan ekspedisi ke Nusantara. Lalu alasan kedua adalah adanya petunjuk jalan ke Nusantara oleh Jan Huygens van der Scoter. Lalu, bagaimana proses kedatangan Belanda ke Nusantara? Berikut adalah ilustrasi rute perjalanan rombongan pertama Belanda ke Nusantara. Ekspedisi ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Rutenya berawal dari Amsterdam, Belanda, lalu menuju pantai barat Afrika, lalu menuju Tanjung Harapan, menyeberangi Samudra Hindia, lalu ke Selat Sunda, dan akhirnya pada tahun 1596, armada Cornelis de Houtman berhasil tiba di Pelabuhan Banten. Kedatangan rombongan ini mulanya diterima baik oleh masyarakat Banten. Tetapi lama-kelamaan Cornelis ini sombong dan tidak menghormati penduduk setempat. Akhirnya rombongan Cornelis ini diusir dari Banten. Walaupun Cornelis gagal dalam mengambil alih Banten, tetapi Cornelis ini mendapatkan informasi mengenai rute ke Nusantara dan mendapatkan informasi mengenai adanya rempah-rempah di Nusantara. Kedatangan Cornelis de Houtman memunculkan ekspedisi-ekspedisi lainnya. Rombongan baru dipimpin oleh Jacob van Eyck tiba di Banten pada 20 November 1598. Belajar dari pengalaman sebelumnya, mereka tidak menunjukkan sikap buruk mereka. Jacob van Eyck pandai mengambil hati masyarakat Banten sehingga 3 kapalnya dipenuhi dengan rempah-rempah dan dikirim ke Belanda. Sedangkan 5 kapal lainnya menuju ke Maluku, dan di sana Jacob van Eyck juga disambut baik oleh rakyat Maluku. Jacob van Eyck ini membuktikan secara langsung bahwa Indonesia itu kaya akan rempah-rempah. Dari situlah banyak para pedagang Belanda yang datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah, lalu akan dijual kembali. Datangnya pedagang Belanda di Indonesia membuat adanya persaingan antara diri mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, maka pada tanggal 20 Mei 1602 didirikan Perennideus Indici Compagnie atau yang biasa disebut dengan VOC. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Bout. Ia mendirikan pusat perdagangan di Ambon dan Maluku. Pusat perdagangan yang di Ambon dipindahkan ke Jayakarta pada masa Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen karena daerahnya yang strategis. Lalu ia pun mengganti nama dari Jayakarta menjadi Batavia. Pada pertengahan abad 18, VOC mengalami bangkrutan karena beberapa sebab sehingga dibubarkan, menyebab kebangkrutan VOC sendiri disebabkan karena maraknya korupsi di dalam organisasi VOC dilakukan oleh petingginya di saat yang bersamaan. VOC juga harus berperang menghadapi Inggris dan berakhir dengan direbutnya semua kantor VOC
Selain itu, keterlibatan VOC dalam perang di Jawa, Sumatera, Maluku menjadi penyebab kebangkrutan VOC hingga akhirnya VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 dengan meninggalkan hutang sebesar 13,6,7 juta golden.